Pada video kali ini kita akan mengkonfigurasikan VRF IP address pada setiap interface dari router PE ke CE. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasikan nomor urut 1 dan 2 ya. Di sini membuat VRF IP address-nya dan yang mengarah ke interface PE-nya. Jadi untuk VRF ini seolah-olah seperti customer punya router sendiri yang mengatur traffic mereka melalui MPLS domain, yaitu core kita. Masing-masing VRF nantinya memiliki identitas sendiri untuk setiap customer. Karena VRF inilah dimungkinkan customer berbeda namun memiliki IP yang sama dapat diakomodir menjadi MPLS network. Jadi nanti antara interface EVA 1, 2, 3 ini nanti IP-nya sama. Ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh bridge. Namun pada VRF bisa dikonfigurasikan seperti berikut, yaitu IP-nya sama. Untuk normalnya, ini biasanya konflik ya, atau error. Tidak bisa IP-nya sama kecuali bridge. Nah, di VRF ini nanti bisa. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Ini dikonfigurasikan di router PE-nya saja ya. Kita buka terlebih dahulu. Kita geser. Oke. Kita konfigurasi terminal. Untuk konfigurasi VRF, konfigurasinya IP VRF sesuaikan dengan nama customer kita. Di sini kita memiliki BNI, BCA, dan BRI. Di sini kita membuat VRF BNI terlebih dahulu. Jadi VRF ini tergantung dengan customer-nya ya. Ketika customer-nya memiliki 3, maka VRF-nya juga nanti 3. Oke, di sini IP VRF BNI. Lalu kita konfigurasikan root distinguisher ya. Jadi fungsinya nanti identitas dari sebagai routernya, identitas dari sebuah router. Setiap customer memiliki VRF-nya sendiri, tidak sama ya, harus berbeda. Ini saya konfigurasikannya menyesuaikan dengan ini saja ya, ASBGP. Ini 13. Nah, ini yang dinamakan dengan root distinguisher ya. Kemudian kita konfigurasikan root targetnya. Jadi root target ini digunakan untuk menentukan root yang mana yang akan diimport ke dalam VRF dan menentukan root yang mana yang akan diimport. Sifatnya seperti routing policy. Untuk konfigurasinya, di sini kita bisa tuliskan root import 13.1. Lalu ya di sini ada type ya. Konfigurasikan root. Nah, di sini root target ya. Root target dulu, baru import atau export dulu ya. Export 13.1. Di sini baru berhasil root target import 13.1 juga. Nah, kemudian kita konfigurasikan untuk IP VRF BCA ya. Jadi untuk konfigurasi VRF ini kita konfigurasikan root distinguisher lalu root targetnya. Di sini kita tuliskan IP VRF BCA. RD-nya 13.2 ya, dibedakan antara VRF 1 dengan lainnya. Lalu selain kita tuliskan root target, kita bisa tuliskan ini ya, langsung root target import 13.2 dan ini ekspor. Jadi setelah ini saya akan menunjukkan penulisan selain seperti berikut ya. Jadi ada cara yang lainnya. Ini ekspor. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan
Oh ya, di sini ada typo ya. Kita exit. Kita konfigurasikan IP VRF-nya BRI. Nah, ini root targetnya 13.3. Sebelumnya kita menuliskan root target ini import dan export ya. Kita bisa menyederhanakannya dengan cara langsung root targetnya saja. Root target 13.3. Jadi nanti pada saluran ini akan sama. Ini penyederhanaan dari kedua tersebut. Nah, jika sudah, kita konfigurasikan juga di router 3PE-nya. Sama seperti sebelumnya. IP VRF BNI RT-nya 13.1, lalu root target 13.1. Kemudian IP VRF BCA RT-nya 13.2, root targetnya 13.2. Kemudian IP VRF BRI, ini RT-nya 13.3. Kemudian root targetnya 13.3 juga. Nah, untuk melihat konfigurasi, kita bisa do show VRF ya. Do show IP VRF. Nah, di sini kita belum menambahkan interface ya. Interface-nya belum kita tambahkan. Kita baru menambahkan VRF nama dan default RD-nya. Sini sudah betul ya, sudah sesuai. Coba di IP di router 1 VRF. Di sini sudah sesuai. Selanjutnya kita masukkan interface-nya ya. Jadi interface EVA1 ini nanti akan digunakan untuk BNI dengan IP-nya nanti sama semua. Di sini 100, 100, 100. Biasanya jika berhasil, VRF ini ketika kita menggunakan IP yang sama tidak konflik atau tidak loop, tidak error. Termasuk pada interface-nya. Interface EVA 1/1. Kemudian kita bisa shutdown, lalu kita konfigurasikan IP VRF forwarding yang BNI untuk BNI. Kemudian kita bisa konfigurasikan IP address-nya. Ini saya menggunakan IP address 100 ya. 100 semua yang di sebelah kanan. Nah, di sini ada konfigurasi on layer 2 ya. Jadi kita harus switch terlebih dahulu karena saya menggunakan dengan interface yang layer 2. Sini saya menggunakan 370 ya atau 3700 routernya. Kita ulangin IP VRF forwarding BNI, lalu IP address-nya 192.168.100.1.255.255.0. Kemudian kita konfigurasikan pada interface EVA1/2 ini untuk BCA ya, IP VRF forwarding BCA. Nah, di sini kita coba IP-nya ya. Kita samakan. Jika VRF ini sudah berhasil, maka tidak ada konflik. Nah, di sini berhasil. Kemudian kita konfigurasikan interface 1/3 untuk BRI ya, IP VRF forwarding BRI. Kemudian address-nya ini juga sama ya, karena kita akan mensimulasikan tiga interface ini menggunakan VRF dengan IP-nya sama seperti bridge, namun bukan bridge, hanya fungsinya mirip-mirip saja. 255.255.0. Exit. Kemudian kita pindah ke router 3PE-nya, ini sama ya. SFA 1/1 no shutdown no SW. Nah, untuk di satu ini di BNI 2, maaf. Ini IP-nya 200. Nantinya antara network 100 dengan 200 ini bisa saling ping menggunakan distribut BGP dan IGP-nya ya. Nanti ada video khusus untuk mengkonfigurasikannya.
Nah, di sini kita konfigurasikan sama seperti sebelumnya. Interface FA1/1, IP, VRF, forwarding, BNI, IP address-nya ini 200 ya. 255.255.0. Kemudian interface FA1/2, no on, no switchboard. Ini bisa no switchboard-nya saja ya. No shutdown juga bisa untuk menyalakan interface-nya. Address, IP, VRF terlebih dahulu, forwarding, PCA, IP address-nya 200 sama. Kemudian interface FA1/3. IP address-nya sama juga. Oke, do right. Nah, kita coba untuk doso lagi. Doso IP VRF. Di sini udah masuk ya. Pada video pada sebelumnya di sini interface masih kosong karena sudah terisi untuk VRF-nya. Kemudian kita bisa ketikkan doso IP VRF interface. Melihat IP address-nya ya sudah sesuai belum. Nah, di sini sudah sesuai ya. Antara router PE ke CE sebelah kanan, 1, 2, 3-nya sudah sesuai, satu semua dengan VRF-nya sama, protokolnya sudah up semua. Karena di sini saya sudah nyalakan routernya. Kita coba cek pada VRF router 3-nya. Nah, di sini ada yang belum masuk ya. ini interface-nya belum masuk. Slash 1, 3-nya. Kita interface lagi. Nah, di sini juga belum muncul ya untuk BRI ini. Kita ada yang terlewat di sini di sebelah interface 1, 3-nya. Konfigurasi ulang. IP VRF forwarding BRI. Nah, di sini baru enable ya ke VRF BRI. IP address-nya 200.1.255.0. Coba doso IP VRF. Di sini sudah sesuai. Kemudian interface ini juga sesuai ya, udah up semua. Oke. Do right. Ini juga do right. Untuk video kali ini yaitu video 1.2 ya, untuk membuat VRF dan IP address dari router PE. Ini kita sudah berhasil. Kita cukupkan, kita akan melanjutkan video selanjutnya yaitu mengaktifkan MP BGP. Terima kasih.